warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Nursani dengan NIM 20230007. Saya mahasiswi program studi akuntansi di STI KBP Padang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertama saya, yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perilaku manajemen laba melalui pengakuan pendapatan untuk memenuhi konsensus perkiraan analisis dalam hal pendapatan, laba operasi, dan laba bersih untuk kuartal keempat, serta untuk menilai dampak penerapan IFRS 15 pada insentif untuk memenuhi konsensus pendapatan. Materi selanjutnya yaitu teori. Yang pertama, Folsom et al. Menemukan bahwa keinformatifan laba lebih tinggi dalam kondisi standar yang lebih berbasis prinsip. Yang kedua, menurut Peterson, tingkat kerumitan akuntansi adalah faktor kesalahan pelaporan utama di bidang identifikasi pendapatan, namun pemangku kepentingan dapat mengurangi konsekuensi negatif dari kesalahan pelaporan. Yang ketiga, menurut Lim et al. Menerapkan panduan implementasi dapat membatasi penilaian pengakuan pendapatan manajer. Oleh karena itu, beberapa fitur dari standar IFRS 15 yang diterapkan dapat mengurangi tingkat pendapatan diskresional, sementara yang lain dapat meningkatnya dipengaruhi oleh insentif yang diuji. Yang selanjutnya yaitu studi kasus. Yang pertama, pasar modal di Polandia beraksi terhadap penyimpangan laba yang dilaporkan dari konsensus. Diperkirakan analisis untuk laba bersih melalui tingkat pengembalian positif yang abnormal. Yang kedua, distribusi laba yang diperkirakan dan dilaporkan yang dilakukan berdasarkan perusahaan yang terdaftar di USA menunjukkan kemungkinan laba dikelola oleh Dewan Manajemen Perusahaan. Yang ketiga, dampak penerapan IFRS 15 meskipun cakupan penelitian empirisnya relatif lemah. Selanjutnya yaitu sampel penelitian. Tempatnya, penelitian dilakukan pada sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Warsawa di Polandia. Modal yang digunakan yang pertama, membangun model regresi yang menggambarkan hubungan antara proksi dan ukuran tersebut mengenai pendapatan yang dikelola sebelumnya konsensus pada perkiraan analisis. Yang kedua, variabel dummy untuk menggambarkan interaksi antara kegagalan pendapatan pra-dikelola. Materi selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, konteks penelitiannya. Perubahan peraturan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan. Yang kedua, metode penelitiannya. Analisis regresi panel dilakukan DIR 4.0.3 menggunakan paket PLM. Diagnosis properti waktu cross-sectional dari panel dilakukan dengan menggunakan paket INTEMS, dan koreksi kesalahan standar dan estimasi signifikansi karena heteroskedastisitas yang diamati dilakukan dengan menggunakan metode Arellano yang mengoreksi matriks kovarian variabel. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa di Polandia pendapatan diskresi yang lebih tinggi dari entitas pelapor harus diharapkan jika konsensus pendapatan atau untuk pendapatan operasional laba bersih tidak tercapai dengan jumlah yang kecil ketika kita memperhitungkan pendapatan pra-dikelola. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah penyampaian, saya minta maaf. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.